Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu, semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah metodologi penelitian dasar dengan materi masalah, fokus, judul penelitian, dan teori dalam penelitian kualitatif, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskesrek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yakni masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Seperti itu. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam suatu penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitiannya sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Seperti itu. Kemudian ada fokus penelitian. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu objek itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat atau place, pelaku atau aktor, dan aktivitas ataupun activity yang berinteraksi secara bersinergi. Seperti itu. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question, atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Seperti itu. Spradley dalam Sanapia Faisal pada tahun 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu yang pertama yakni menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, yaitu menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Dan yang terakhir yaitu menetapkan fokus
berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan berdasarkan level of explanation suatu gejala. Maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kemudian deskriptif merupakan rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contohnya, bagaimanakah profil pendidikan di Indonesia? Seperti itu. Yang kedua, komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, adakah perbedaan dinamika murid di kelas yang diajar dengan metode ceramah dan demonstrasi? Yang ketiga ada asosiatif. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi sosial dan domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif, seperti itu. Kemudian ada contoh judul penelitian dan rumusan masalah. Judul penelitiannya yaitu Profil Pekerjaan dan Tenaga Kerja Industri Permesinan Modern. Profil pekerjaan adalah tingkat kesulitan pekerjaan dan cara mengerjakannya. Profil tenaga kerja adalah kompetensi tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan profil pekerjaan tersebut. Industri permesinan modern adalah industri yang mengerjakan pekerjaan dengan mesin-mesin yang dikendalikan dengan komputer, yang sering dikenal dengan mesin CNC atau Computer Numerical Control, seperti itu. Dengan judul tersebut, maka rumusan masalahnya berkembang menjadi 5, yaitu bagaimanakah profil pekerjaan industri permesinan modern. Yang kedua, bagaimanakah profil atau kompetensi tenaga kerja yang diperlakukan. Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK. Yang keempat, ada bagaimanakah sistem evaluasi terhadap kinerja karyawan lulusan SMA dan SMK. Dan yang terakhir, komponen industri apakah yang berhubungan erat dengan sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya ada teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis ataupun teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori, seperti itu. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan
dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat perspektif emi, artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan ataupun sumber data, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.